Indonesia akan perang dan menguasai Malaysia 15 tahun? Boleh percaya boleh tidak, tapi inilah ramalan Paul von Veldes tentang dunia, Asia, dan lebih khusus lagi Indonesia. Namun yang menarik, disebutkan bahwa negara besar berpenduduk padat di Asia Tenggara akan berperang dengan negara kecil tetangganya, Malaysia, dan akan menguasai negeri kecil itu selama 15 tahun. Ramalan von Veldes ini sebenarnya sangat panjang mencakup kejadian-kejadian di seluruh dunia. Namun tentu yang terpenting kita tahu ya kejadian di Asia, khususnya Indonesia dan sekitarnya. Berikut cuplikannya, sebelumnya saya ingatkan, ini gak akan dipicu terbunuhnya seorang presiden di sebuah negara di kawasan Timur Tengah. Tapi perang besar ini akan menjadi besar sekali setelah 2 tahun terjadi perperangan di Timur Tengah karena negara besar di utara, Amerika Rusia atau keduanya, akan ikut campur dalam perperangan ini setelah negaranya banyak terjadi ledakan mobil dan ledakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang dari negara Timur Tengah ini. Perang ini akan melibatkan 12 negara di dunia dan akan berlangsung 9 tahun. Ledakan besar buatan manusia, nuklir, akan terjadi 5 kali dalam sejarah yang pada akhirnya akan membunuh 30 juta orang total dan semuanya hanya terjadi di Asia. Kita sudah menyaksikan 2 kali diledakan di Jepang. Dan akan ada 3 kali lagi. Di Asia, ada 3 perang besar, ini mulai dari negara terbesar di Asia, Cina, pada tahun yang sama. Negara terbesar ini meledakkan satu negara kecil yang sudah berperang selama 50 tahun dengannya, Taiwan. Perang besar lainnya, di negara yang baru saja terjadi revolusi berdarah, Indonesia. Jika benar apa yang dia tulis maka selebihnya mengenai Indonesia tinggal tangisan. Malaysia akan menjadi satu dengan Indonesia karena dijajah oleh negara besar itu juga. Selama 15 tahun Indonesia dan Malaysia akan digabung dijadikan satu dan dijajah negara raksasa ini. Akan terbunuh total 21 juta warga asli yang sebagian besar dari Indonesia. Keadaan akan sangat-sangat brutal karena akan banyak penyakit yang disebar lewat udara disemburkan lewat burung yang terbuat dari besi. Sejarah terhitam dalam negara yang dijajah ini akan merubah wajah negara ini selamanya. Setelah 15 tahun dijajah, negara ini akan akhirnya dipimpin oleh seorang yang bukan asli dan pemimpin ini melakukan revolusi keempat mengeluarkan penjajah dengan damai. Akan ada 20 orang yang terbunuh dalam revolusi damai ini. Pemimpin baru ini akan memimpin selama 12 tahun. Seorang pemimpin berkulit sangat gelap akan menggantikannya membawa negara ini menjadi negara contoh teladan di Asia. Dia akan memimpin selama 8 tahun dan akan digantikan oleh seorang yang sangat keras berdarah bangsawan. Negara mengalami sedikit kemunduran selama 4 tahun masa kepemimpinannya dan akan digantikan oleh seorang bukan asli negara itu kembali. Segala menjadi baik dan negara ini akan dibagi menjadi 8 negara bagian dan masing-masing nantinya akan dipimpin oleh gubernur-gubernur untuk setiap negara bagian dan 1 presiden. India dan Pakistan akan ikut dalam perang besar tetapi ledakan besar buatan manusia tidak akan terlaksana di kedua negara ini, sampai tentara dari negara besar tetangga masuk dan menjajah mereka selama 8 tahun. Setelah itu India dan Pakistan akan terbagi menjadi 3 negara. Australia, Iceland, Antarika yang nantinya jadi tempat pemukiman yang paling aman. Irak akan mengecil wilayahnya karena Kuwait akan mendapatkan setengah dari wilayahnya. Beberapa negara akan hilang karena menjadi satu dengan penjajahnya. Ada yang menjadi banyak wilayahnya, ada yang mengecil. Akan muncul 2 agama baru yang makin banyak pengikutnya selama 300 tahun. Perang besar keempat akan mulai 200 tahun setelah perang ketiga dan akan dimulai di Afrika karena 2 negara besar ingin memperebutkan. Indonesia dan Malaysia selalu punya masalah yang membuat 2 negara membara, mulai dari klaim wilayah yang kerap dimenangkan Malaysia hingga klaim budaya yang membuat Indonesia jadi berkacak pinggang.
Well, kita memang tak menginginkan apa yang namanya peperangan. Namun jika skenario paling buruk terjadi dan membuat Indonesia dan Malaysia melakukan adu kekuatan militer, inilah 5 hal buruk yang tak bisa dihindarkan. Sekali lagi, perang adalah hal yang tak kita inginkan. 1. Asia Tenggara jadi kacau balau. Bisa dibilang, pusat dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Negeri kita ini adalah bagian besar dari kawasan Asia Tenggara yang saat ini mulai diakui kehebatannya oleh dunia. Jin pro-Indonesia adalah China dan Rusia. Negara ini memiliki banyak sekali kepentingan di Indonesia, terutama masalah perdagangan dan tenaga kerja. Jika Indonesia kacau, maka mereka akan kehilangan pasar terbesarnya. Negara yang mungkin akan membela Malaysia adalah Amerika. Alasannya tentu saja masalah tambang emas di Papua. Jika Indonesia bisa dikalahkan, tambang itu akan sepenuhnya bisa dikuasai oleh Amerika. Tak ada lagi kontrak-kontrak yang membuat semua pihak jadi kebakaran jenggot dan adu kebodohan yang terjadi, maka Indonesia akan kehilangan jutaan wisatawan asingnya. Bali akan sepi dan tak ada lagi kegiatan ekonomi. Malaysia pun akan mengalami hal serupa. 4. Ekonomi dunia akan ikut drop. Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan bisnis yang memiliki potensi yang besar akan berkembang dengan baik. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak komoditi. 5. Nasib TKI akan binasa. Nasib TKI yang berasal dari Indonesia bisa tamat. Tak ada lagi yang namanya pekerjaan di Malaysia yang kerap mereka gunakan sebagai tempat bekerja. Saat perang tentu mereka akan disuruh pulang atau bahkan dijadikan sebagai tawanan perang karena militer Malaysia saat ini kalah jauh dengan yang dimiliki oleh Indonesia. Jika tak ada TKI, maka tak ada lagi pemasukan devisa bagi negara. Indonesia akan semakin minus dan kebingungan uang untuk mencukupi kebutuhan perang. Berpeluang akan membantu Indonesia jika Indonesia berperang melawan Malaysia. Adapun alasan negara-negara tersebut membantu Indonesia karena hubungan bilateral yang sangat baik yang terjalin selama ini. Adapun kelima negara tersebut adalah: pertama, negara Jepang; kedua, negara Singapura; ketiga, negara Saudi Arabia; keempat, negara Rusia; kelima, negara Cina. Berikut penjelasan alasan-alasan negara tersebut membantu negara Indonesia melawan Malaysia. Pertama, negara Jepang. Alasan negara Jepang membantu Indonesia karena ekspor produk-produk Jepang terbesar di dunia adalah Indonesia. Negara kedua yang berpeluang membantu Indonesia adalah Singapura. Singapura adalah negara kedua yang dirugikan jika Indonesia terkena dampak peperangan. Tidak diragukan lagi, hasil devisa dari 50% berasal dari pembelanjaan orang-orang Indonesia. Tenaga ahli di Singapura banyak berasal dari Indonesia. Bahkan orang-orang kaya Indonesia banyak yang menanam saham dan berbisnis di Singapura. Hubungan baik lainnya dengan Arab Saudi adalah karena negara Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Indonesia sangat aktif dalam segala kegiatan dengan masalah Islam yang ada di dunia ini. Keempat, yang akan membantu Indonesia adalah Rusia. Rusia merupakan negara sekutu pertama Indonesia semenjak pasca Perang Dunia Kedua. Sejak zaman kolonial hingga sekarang, hubungan bilateral dengan Rusia sangatlah baik. Sebagian alutsista Indonesia berasal dari Rusia dan banyak proyek-proyek Rusia yang dikembangkan di Indonesia. Hubungan baik dengan Rusia selama ini
sedikit sekali adanya permasalahan antara Indonesia dan Rusia, baiknya hubungan bilateral dan hubungan perdagangan yang akan berpulang. Rusia Indonesia jika Indonesia diserang adalah Cina. Cina adalah sekutu terdekat kedua setelah Rusia. Hubungan perdagangan juga sudah terjalin sejak lama dengan Indonesia. Banyak barang-barang Cina terjual di Indonesia yang menggeser negara-negara lain. Adapun terjadi permasalahan dengan negara Cina dengan cepat diselesaikan karena banyaknya hubungan baik antara Indonesia dan Cina. Hubungan Cina dan Indonesia sempat tidak baik selama Orde Baru, tapi kini hubungan Indonesia-Malaysia semakin terjalin dengan erat, bilateral dan perdagangan. Kami jelaskan lagi